Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami mau nikmati betapa indahnya dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada Allah yang seperti-Mu. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Haleluya. Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Amin. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Mari dengan imanmu katakan kemenangan terjadi di ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan tak terbatas, ku yakin Kau nyata di kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan. Dan Ibu Diana buka kita dalam doa. Ku rasa ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Haleluya, haleluya. Kau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bangga Tuhan memiliki Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Tujuan kami Tuhan di tempat ini di pagi hari ini kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Ambil alih setiap pribadi-pribadi kami Tuhan yang datang di pagi hari ini Tuhan. Ambil alih hati dan pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga Tuhan memiliki Allah yang dahsyat. Kau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Perbuatanmu Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau Allah yang ajaib Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Glory bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami puji Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Ambil alih Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Agar berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Agar kami datang di tempat ini Tuhan. Bukan hanya sebagai rutinitas saja Tuhan. Tapi benar-benar Tuhan mencari Engkau Tuhan.
Tuhan, dengan hati yang tulus Tuhan, dengan hati yang murni Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Glory bagimu Tuhan, ajaib kuasa-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, ku buka hati. Haleluya Yesus Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan, ku buka hati. Mari kita buka hati kita. Izinkan Roh Kudus bekerja atas kehidupan kita. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, amin, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih Tuhan, ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan, ku buka hati. Angkat tangan, katakan, ku buka hati. Hati, amin, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, ku buka hati, oh, ku buka hati, amin, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, amin, berserah penuh hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Biar Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami, hati dan pikiran kami Tuhan ambil alih Bapa. Biar Engkau yang ditinggikan, Engkau yang disenangkan di tempat ini. Kami tidak izinkan satu roh setan yang berbentuk apapun yang mau coba-coba mengganggu konsentrasi kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kekuatannya Tuhan ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil alih seluruh kehidupan kami, ambil alih jemaat-jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Bahkan setiap yang melayani Tuhan di pagi hari ini, biar tinggal dalam pengurapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan memuji, bersorak, bertepuk tangan di tempat ini, meninggikan nama-Mu Tuhan. Ambil alih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami buka ibadah Minggu Raya di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Ibadah kita telah dibuka dalam doa. Kini kita akan memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara siap untuk puji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Kita akan tinggikan Tuhan,
Karena kasih Tuhan itu terlalu luar biasa bagi kita, amin. Oleh sebab itu, jangan pernah ragukan kasih Tuhan, amin. Bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara yang luar biasa. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat waktu yang Kau beri bagi kami. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu mendengarkan perkataan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah alasan kami hidup Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup karena kasih-Mu Tuhan. Kami hidup karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Amin. Yesus Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah. Amin. Kau Yesus Tuhan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan. Hidupku pimpin jalan Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan, Engkau alasanku. Selama ku hidup. Amin Tuhan. Katakan kasih-Mu yang mengubah hidupku Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu mengubah hidupku. Memilihku selamat. Dan mari senyum terus semua bangkit berdiri. Semua cinta-Mu, ini hidupku Tuhan. Pimpin jalan Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan
Sebab hanya Engkau Tuhan alasan kami hidup. Amin. Hidup kami milik-Mu. Hidup kami ada dalam kedaulatan Tuhan. Hidup kami ada dalam otoritas Tuhan. Biarlah firman-Mu pada siang hari ini, pada pagi hari ini melengkapi kami. Firman-Mu yang memperbaharui kami. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang menyembuhkan kami. Firman-Mu yang merestorasi kami. Karena firman adalah Engkau sendiri. Dan firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman ya dan amin. Firman-Mu pasti tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan. Urapilah setiap kami. Baik hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat. Kami yang menerima, kami yang belajar firman Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari pengurapan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kami hikmat. Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan untuk kami mengerti firman Tuhan. Bahkan kami melakukan firman Tuhan. Kami siap menikmati firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Lebih dahsyat lagi shalom. Yang bersuka cita mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Boleh lebih dahsyat lagi tepuk tangannya buat Tuhan. Sorakan haleluya. Mana DP haleluya? Tepuk tangan lagi kita bersorak haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Mesti begitu kalau anak Tuhan. Amin. Anak Tuhan mesti lebih dahsyat lagi, amin. Alkitab pernah mencatat waktu orang Israel hendak masuk ke tanah ke Yeriko, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Mutar, ya kan? Selama 7 hari, di hari ke-7 7 kali. Kemudian apa yang dilakukan supaya tembok itu runtuh? Bersorak. Amin. Kalau DP bersorak rupa tadi, haleluya. Nggak mau rubuh itu tembok. Anak Tuhan harus tetap semangat. Amin. Bolehkah ditampilkan ada slide saya? Ya. Mari kita buka langsung saja dalam kitab Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 9. Ya, karena satu ayat saja kita baca bersama-sama dengan suara yang keras sampai tembok itu runtuh. Amin. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, tahun ini dari Gembala Pembina Bapak Albert Sibula mempunyai visi bahwa jemaat Tuhan harus tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Amin. Ya. Dan selama sekitar 1 bulan terakhir kami di GB Hosana banyak sekali belajar dari Yosua pasal 1. Dan pagi hari ini saya ingin bagikan kepada jemaat GBI Gunung Horeb. Ya. Ayat ini bercerita tentang ada 3 hal ya dalam satu ayat ini yang kita bisa dapat. Tidak ada ya? Yang pertama adalah, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Artinya bahwa ada otoritas Tuhan. Ayat ini bercerita waktu bagaimana sesaat setelah Musa meninggal, ya, kemudian Yosua mengambil alih kepemimpinan bangsa Israel. Peristiwa ini terjadi tepat sebelum mereka
menyeberangi sungai Yordan. Ada sebagian tanah Kanaan yang sudah direbut saat Musa masih hidup. Ya. Di situ ada suku Ruben, ada Manase dan setengah Gad. Ya. Tapi mereka laki-laki dari suku-suku itu tetap masuk untuk ke tanah Kanaan. Ya, itu temanya. Be strong and courage. Ya, kuat dan berani. Kenapa kok pakai kuat dan berani? Next, bisakah? Ya, ini tadi ayatnya ya. Kemudian, next. Nah, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dikatakan sungguh yakin dan berani. Lagi, next. Dalam kitab bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, ayat ini paling banyak diterjemahkan sebagai be strong and good courage. Kuat dan berani. Courage itu berani. Dan memang kalau dalam bahasa asli Alkitab memang lebih mengarah ke keberanian. Ya, nanti kita akan bahas di situ. Next. Ya, berikut. Bisakah? Ya. Jadi, kenapa harus kuat dan berani? Nanti. Yang pertama bahwa ingatlah, bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Ini bicara tentang perintah Tuhan, bicara tentang otoritas Tuhan. Orang Israel waktu itu akan masuk ke tanah Kanaan. Ya. Mereka setelah melalui perjalanan panjang selama 40 tahun. Selama 40 tahun mereka berjalan di gurun pasir. Kalau kita baca kitab Ulangan itu, Alkitab menulis bagaimana perjalanan itu. Ya. Bagaimana mujizat-mujizat yang sudah mereka terima. Mulai dari mereka makan mana. Ya kan? Mana yang sampai sekarang orang tidak tahu. Kenapa? Karena mana cuma ada di gurun pasir waktu itu. Berkat yang khusus waktu itu. Kemudian mereka bisa menyeberang laut Teberau dengan dibelah. Kemudian kitab Ulangan juga menulis bahwa mereka berjalan di gurun pasir, tetapi pakaiannya tidak koyak, alas kakinya juga tidak bengkak. Bayangkan kalau 40 tahun di gurun pasir mau beli baju di mana? Yang tidak ada mall di sana. Apalagi COD. Ya toh? Mau cari sinyal di mana? Kalau sekarang kan belanja boleh toh? Kalau dulu bapak-bapak paling takut kalau diajak istri, "Pah, mari Jo ke mall." Ya kan? Kalau sekarang istri apa perlu ke mall untuk belanja? Ya enggak toh? Lebih bahaya kalau tengah malam kau scroll TikTok. Tuh bapak-bapak so tidur, kau scroll TikTok. Kau ini yang jual-jualnya so tahu kalau banyak orang yang scroll TikTok. Jadi tengah malam dorang tetap jual. Ya toh? Apalagi kalau so tanggal 2 strip 2, 3 strip 3, 4 strip 4. Yo begitu toh? Nah, bapak-bapak yang tahu, kan ibu-ibu yang ketawa. Ibu-ibu yang tahu biasa. Apalagi kalau mau, ini bulan apa ini? Februari. Diskon khusus. Apalagi Februari ini bahaya. Ada Imlek, ada awal Ramadan, ya toh? Ada tanggal 14 itu apa? Ih, hafal ya. Yang kita tahu, tenang. Nggak dosa itu, nggak dosa. Ada hari kasih sayang, le. Toh? Jadi ini diskon ini banyak. Jadi nggak perlu belanja ke mall, scroll TikTok Jo. Ya check out sekarang tinggal 5 menit, tinggal 5 menit, tinggal 5 menit. Yo begitu toh, biasa orang berjual toh. Mana pakai ting 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 ting. Kok habis itu sedap kalau belanja begitu, ya nggak perlu keluar doi. Ya toh? Nggak keluar doi toh? Nggak bayar begini toh? Scan atau nomor VA, transfer. Tinggal tahu-tahu saldo berkurang. Ya kan? Waktu itu orang Israel nggak pakai begitu-begitu. Apa yang mereka bawa di Israel dari Mesir itu sampai ke tanah Kanaan DP barang ya itu Jo. Bajunya ya baju itu. Ya kan? Mau beli kain di mana? Yang ada Triputra di sana. Mau
mau beli sepatu di mana? Nggak ada. Tetapi perlindungan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dan saat mereka mau masuk tanah Kanaan, mereka mau menyeberang sungai Yordan, Tuhan mengingatkan lagi bahwa mereka masuk tanah Kanaan dengan segala berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Artinya apa? Otoritas bangsa Israel sampai di tanah Kanaan ada dalam penyertaan Tuhan, dan Tuhan mempunyai otoritas atas bangsa Israel. Otoritas di masa penyertaan itu apa? Di masa pada gurun apa? Melalui tiang awan dan tiang api. Orang Israel tidak akan bergerak kalau tiang awan dan tiang api itu tidak bergerak. Itu sudah bicara tentang otoritas Tuhan. Dan saat mereka akan masuk, Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan sudah bicara berapa kali tentang kuatkan dan teguhkanlah. Tapi pagi hari ini kita belajar ayat 9 bahwa bicara tentang otoritas Tuhan. Tuhan mempunyai otoritas atas bangsa Israel. Kalau kita baca Yosua pasal 1 itu tadi, ada janji Tuhan, ya, ayat 3 sampai ayat 5 nanti bisa dibaca di rumah. Kemudian ada perintah Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepada. Masuk tahun 2026. Hari ini tanggal 8 ya, tanggal 8 Februari. Hari ke-39. Karena Januari 31 hari. Besok 40 hari. Menjelang 40 hari. Masih jauh perjalanan ke depan. Masih ada 325 hari ke depan tahun 2026. Sama seperti orang Israel yang akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Ada janji Tuhan. Ada juga perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang bagaimana? Itu tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadilah kuat dan berani. Itu bicara tentang karakter, bicara tentang kekuatan mental yang berasal dari iman. Ya. Kuat di sini bicara bukan tentang kekuatan fisik, tetapi bicara tentang kekuatan mental dan spiritual. Akhir-akhir ini banyak orang yang sibuk dengan fisiknya. Ya, sekarang tempat gym ada banyak toh. Apakah berdosa kok habis itu gym? Enggak, boleh. Pendeta-pendeta banyak lah yang gym. Ya enggak dosa. Tetapi Alkitab menulis dengan tegas bahwa latihan badani terbatas gunanya. Tapi latihlah dirimu beribadah. Karena ibadah mengandung janji, bukan hanya untuk hidup sekarang, tapi untuk hidup yang akan datang. Amin. Amin. Yang suka beribadah tepuk tangan buat Tuhan. Karena kenyataannya sekarang lagi ibadah, ya toh? Yang enggak tepuk tangan memang enggak lagi ibadah. Kekuatan mental dan spiritual. Next, bisa? Ya, berikut. Next. Ya, itu dulu. Bicara tentang kekuatan mental dan spiritual. Kalau dalam perjanjian baru, Efesus pasal 6 menulis tentang kelengkapan senjata Allah. Ayat 10 di situ mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Memasuki tahun 2026. Memasuki hari-hari ke depan, 325 hari ke depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Indonesia barusan diterpa badai. Bursa sahamnya hancur, rubuh. Orang-orang bingung, waduh bagaimana? Ya Pak Pendeta, orang tidak bermain saham. Ya memang, kelihatannya. Tapi kalau itu terus terjadi, bisa akan jadi seperti tahun 98. Rubuh ekonomi Indonesia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang harus dilakukan oleh anak Tuhan? Harus kuat secara mental dan spiritual. Harus dilatih mentalnya, harus dilatih spiritualnya. Harus beribadah, harus rajin berdoa,
Harus rajin baca Alkitab. Amin. Di sini yang suka baca Alkitab tepuk tangan. Ragu-ragu. Harus sering memuji menyembah Tuhan. Spiritualnya harus dilatih. Latihlah dirimu beribadah bukan cuma sekedar di gereja. Tetapi kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Di rumah juga kita beribadah, di rumah berdoa, di rumah menyembah Tuhan, di rumah baca Alkitab. Spiritualnya yang terus ditingkatkan. Kalau kita baca itu, kamu kenakan kelengkapan senjata Allah, Efesus pasal 6, itu ada banyak. Ada ketopong keselamatan, ya kan? Kasih kerelaan memberitakan Injil dan sebagainya. Ada perisai iman. Dan jangan lupa, kalau Efesus pasal 6, ada senjata yang dipakai untuk menyerang, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Jangan cuma sekedar iman, tapi firman Allah tidak dipakai untuk menyerang. Lama-lama jebol juga. Makanya anak Tuhan harus rajin baca firman Tuhan. Harus dibangun kekuatan mental dan spiritualnya. Hendaklah kamu kuat. Ya. Next. Berani. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Teguhkan hati artinya berani. Tadi di awal saya sudah kasih highlight kuning. Berani. Berani itu artinya apa? Bahwa harus karena iman. Kalau berani bukan karena iman, itu namanya popo. Orang Bitung bilang spekol. Iya toh? Tapi kita berani karena iman. Berani melangkah karena iman. Beraninya seperti apa? Next. Berani mengambil keputusan. Jangan takut terintimidasi. Nanti kalau misalnya kumpul-kumpul, kalau misalnya bapak-bapak ini kumpul-kumpul biasa kan, misalnya ada duka, kong malam terakhir, kong baku jaga dengan itu jenazah, jangan sampai itu jenazah lari, ya toh. Biasanya bikin apa coba? Biasanya bikin apa? Main kartu toh? Boleh enggak main kartu? Boleh. Yang enggak boleh apa? Judi. Oh, pintar-pintar Jemaat GBI Gunung Hore. Ya toh? Masalahnya adalah begitu main kartu, kong begitu meja tipis-tipis 500 atau 1000. Banyak anak Tuhan yang terintimidasi. Kenapa? Sudah enggak apa-apa, cuma sadiki kok kacili, pendeta le kok so pulang. Sudah. Kau bilang pendeta le so pulang, itu biasanya iman goyah. Tambah lagi kau cuma bilang, "Mejo, cuma 1 jare." Atau kita yang salah? Ya begitu saja biasa, 1 jare. Takut tidak berani mengambil keputusan, tidak berani ngomong tidak, takut terintimidasi. Cuma gara-gara apa? Next. Gara-gara ini. Gara-gara orang banyak. Next. Banyak anak Tuhan yang tadi ini intimidasi dengan apa? Orang-orang di sana semua salah, toh, tapi karena orang banyak, kongtoran yang betul, orang bilang begini, salah ngana, bukan begitu. Jadi terintimidasi. Seolah-olah kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang itu menjadi satu kebenaran. Itu yang dibilang, hendaklah kamu kuat dan berani. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mesti berani bilang, nyanda, kita nyanda. Ini yang diminta Tuhan. Ini yang orang Israel dipesankan seperti ini oleh Tuhan. Kenapa? Karena tanah yang akan mereka
lewati, tanah yang akan mereka masuki, tanah Kanaan penuh dengan penyembahan berhala. Dari awal Tuhan sudah bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kamu harus kuat dan berani. Yang utama bukan masalah berani fisik, bukan masalah berani perang, bukan masalah berani bakalae, tapi untuk berani untuk menyatakan tidak terhadap dosa. Amin. Rupa ragu-ragu. Amin. Mesti begitu. Anak Tuhan mesti kuat, anak Tuhan mesti berani. Saya sebelum di Bitung ada di Biak, Papua. Namanya orang Manado, tetap pasti ada DP rukun toh. Ya kan? Di mana-mana orang Manado, mau dimanapun tetap ada rukun. Ya namanya bapak-bapak, namanya nyong-nyong. Waktu itu masih muda. Oh, rukun apa gini. Tetap pasti ada tuh satu-satu jari itu. Wah jo minum, wah jo minum. Wah, nyanda saudara ngana kalau begini. Ya, nyanda, sudah. Minum jo. Wah nyanda dulu. Bukan berarti kita nak minum, kok kita nyanda anggap ngoni saudara. Kok ngoni yang nak mau anggap kita saudara, yo bukan kita pe masalah, bukan kita pe salah, no. Masa cuma gara-gara begini kong torang nak bersaudara. Cuma gara-gara tu minum ini kong torang nak batamang. So lain lengana. Mesti berani begitu. Dan apakah cuma satu kali saya diajak minum? Puluhan kali. Sampai akhirnya ada satu titik, ada orang yang ngajak minum, orang lain yang bilang, sudah Jo, percuma, nyanda dia. Kok so begitu enak toh? Orang lain aja, yang lain bilang, sudah Jo, nggak usah ajak dia, percuma, nyanda dia. Udah. Apakah saya kehilangan teman? Saya kehilangan saudara? Yang berpotensi kehilangan teman, kehilangan saudara, kalau karakter kita tidak bagus. Nggak mau tolong orang, nggak mau tolong teman, nggak mau tolong saudara, iya toh? Yang begitu yang repot. Tapi selama kita punya karakter yang bagus, kita masih mau bantu orang, kita bantu teman, bantu saudara. Kalau cuma masalah nggak ikut minum, masalah nggak ikut main judi, nggak apa-apa. Tetap teman kita pasti punya banyak. Yang diperlukan apa? Berani untuk tetap tegak berdiri seperti itu di tengah orang-orang yang so tabu balik, tak putar. Amin. Banyak anak Tuhan yang tidak berani seperti itu. Banyak ibu-ibu yang kalau kumpul cerita apa? Hei, ngana, laki model begitu kasih tinggal Jo. Orang begini biar tidak ada laki masih kuat, masih boleh mencari. Kalau kita punya laki begitu kasih tinggal. Apakah kita berani bilang, nyanda, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia? Amin. Lupa ragu-ragu. Amin. Kaki sobat yang tersinggung, tidak apa-apa. Mesti diingatkan dari sini. Amin. Saya di luar pengacara, tapi saya tidak pernah mau ambil kasus perceraian. Padahal doi itu kan, doi. Coba tanya kok di pengadilan negeri, cari pengacara buat perceraian. Paling sedikit 10 juta itu. Saya tidak pernah mau. Nah, kecuali kalau ada orang yang mau, Pak, kita digugat cerai. Padahal, tapi kita nih mau cerai. Kita mau bantu kalau begitu. Tapi kalau yang mau suka cerai, nyanda. Tak bisa bantu. Kita mau ngomong apa di mimbar? Kok kita kok ngabis itu bantu orang supaya cerai? Alkitab jelas bilang apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Kok apalagi pendeta yang bantu, cerai Jo, oh Tuhan. Tak boleh. Jadi kalau ada bilang, alah, ngapain laki, pulang 3 hari sekali. Biar Jo, kita berdoa for dia. Kita yakin Tuhan menjawab doa. Amin. Begitu. Harus berani, tetap berdiri tetap berdiri tegak. Sekalipun sekeliling kita itu tabu
Dorang akan bilang, salah ngana. Yang betul sama dengan orang begini, kepala di bawah. Cuma gara-gara mereka yang kepala di bawah lebih banyak. Orang sendiri. Tapi itu tidak mengubah kebenaran, bahwa kebenaran adalah tetap kebenaran. Firman adalah tetap firman. Amin. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan memberikan perintah untuk kita punya karakter, mental yang kuat. Next, bisakah? Ini yang indah, jaminan penyertaan Tuhan. Di bagian akhir ayat itu mengatakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bahasa aslinya itu, YHWH Eloheika Imah, karena Yahweh. Tapi kalau orang Israel, YHWH tidak disebut Yahweh, Adonai. Sekalipun tertulisnya begitu. Karena Adonai, karena Tuhan adalah Allah yang berjanji setia, yang berjalan bersama engkau. Amin. Itu ada kata imah. YHWH, Yahweh Eloika Imah. Kalau kita lihat ada kata Imano dengan L. Immanuel. Tuhan beserta kita. Saat kita mengikuti perintah Tuhan, untuk kita kuat, untuk kita berani, Tuhan yang akan berjalan bersama dengan kita. Amin. Kau Tuhan yang berjalan bersama kita, mau takut apa orang? Amin. Tuhan yang menyertai kita. Setelah peristiwa ini kalau kita lihat pasal 2, pasal 3, itu orang Israel akhirnya mereka berjalan melalui sungai Yordan, memotong sungai Yordan. Sama seperti 40 tahun yang lalu, mereka menyeberangi Laut Teberau di tanah yang kering. Pasal 3 menceritakan bagaimana orang Israel menyeberangi sungai Yordan yang besar itu di tengah-tengah daratan yang kering. Tuhan menyertai mereka, bahkan sampai mereka merebut seluruh Kanaan. Semua orang Israel, semua suku Israel, mereka mendapatkan tanah di situ, mereka berdiam di situ, karena Allah yang berjalan bersama orang Israel. Amin. Next. 40 hari tahun 2026. Biarlah kita tetap kuat dan semakin kuat, berani ya, untuk hidup dengan dasar iman kepada Tuhan. Kita kuat, kita berani, bukan karena spekul, tetapi karena kita beriman kepada Tuhan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan nikmati janji Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku dapat jalani yang di sampingmu, ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuat. Engkaulah kuatku yang menopangku, dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Amin. Ku dapat jalani hidupku
apakah kita cukup kuat, apakah kita cukup berani untuk mempertahankan hidup kita, kekristenan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Masih ada banyak hari ke depan, 325 hari di tahun 2026, dan lebih banyak hari lagi masa depan kita. Ada janji Tuhan di situ bahwa Tuhan Allah pasti menyertai kita. Tuhan Allah yang akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Biarlah kita lakukan bagian kita untuk kita tetap kuat, kita berani. Berani bukan karena kekuatan kita, berani dengan iman kita kepada Allah. Dan kita pasti melihat janji-janji firman, penyertaan Tuhan yang sempurna. Sebab Allah tidak pernah berdusta. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu. Mari angkat tangan. Kau yang merindukan keajaiban Tuhan, merindukan tuh hidup kita tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan itu. Angkat tangan, nyatakan pada Tuhan bahwa hanya Tuhan kekuatan. Lagi lebih lagi, ku pandang wajah. Dan berseru. Mari angkat tangan. Kau yang letih lesu dan berbeban berat, nyatakan imanmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Nyatakan kekhawatiranmu pada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mau kuat, aku mau berani di dalam Tuhan. Karena aku tahu pada siapa aku percaya. Terus dengan iman, pandang wajah. Pertolongan kami adalah dari Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang dahsyat. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari yang punya beban, yang ada beban doa, angkat tangan. Saya akan berdoa bagi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Firman mengatakan 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan. Tuhan Yesus hadir tengah-tengah kami. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Segala pergumulan mereka. Mungkin ada yang bergumul dengan kesehatan, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat, tangan yang sudah berlubang paku, tangan itulah yang sedang memegang kami saat ini.
tangan yang memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Biarlah Tuhan turun tangan. Amin. Kami percaya saat tangan kami terangkat, maka Kau Tuhan turun tangan. Amin. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus. Segala pergumulan-pergumulan, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam finansial, Tuhan yang memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Kaulah jawaban kami. Kaulah Tuhan kami. Janji-Mu menyatakan Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu pada pagi hari ini yang akan terus memberikan kami kekuatan untuk kami terus hidup menapaki hidup kami tahun 2026, bahkan hari-hari ke depan selanjutnya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Saya mengundang yang berulang tahun, Bapak Freddy Budi, untuk bisa maju ke depan untuk didoakan. Ada adik Virginia Tombangen, Bapak Freddy. Mari angkat tangan kita, jemaat Tuhan, kita berdoa bagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk adik Kian yang sudah berulang tahun tanggal 4, berulang tahun yang kedua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati adik Kian dengan segala berkat yang luar biasa. Biarlah Kian boleh terus tumbuh menjadi anak yang luar biasa dalam kesehatan, kekuatan dari Tuhan, pelindungan penyataan Tuhan bagi anak ini. Keluarganya diberkati Tuhan, orang tuanya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kian boleh tumbuh besar menjadi orang yang hebat, kuat, diberkati Tuhan. Dia boleh bahkan terus menjaga kehidupannya tetap kudus di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masa depannya penuh harapan di hadapan Tuhan. Diberkatilah kehidupannya, dan apa yang diberkati Tuhan tetap diberkati sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengundang anak-anak untuk bisa maju. Anak-anak, yuk didoakan. Ku pandang wajah
bekerja dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Para orang tua di belakang angkat tangan. Kita berkati anak-anak kita di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan sudah karuniakan bagi mereka masa depan mereka penuh harapan di hadapan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah anak-anak ini, dan apa yang diberkati Tuhan tetap diberkati sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk memberikan persembahan. Tuhan kuduskan persembahan kami semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada. Mari persiapkan persembahan saudara. Dan sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Lagi sekali.
Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya ucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kehadiran-Mu bagi kami. Dan terus Engkau hadir dalam kehidupan kami. Bahkan saat kami keluar dari ruang ibadah ini sampai ke rumah, dimanapun kami berada, Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami pagi hari ini berdoa bagi gembala sidang tempat kami, Ibu Gembala, Ibu Vivian yang sedang di luar daerah. Tuhan menyertai, memberkati. Tuhan memberkati apa saja yang dikerjakan di sana. Tuhan menolong, membuat berhasil apa saja yang dikerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam perjalanan pulang kembali ke Bitung, Tuhan menyertai setiap perjalanan, kendaraan-kendaraan yang akan dinaiki, baik itu mobil, bahkan pesawat, bahkan semuanya. Perjalanan dari bandara kembali ke Bitung, kami percaya dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang berada di luar daerah juga kami percaya Tuhan memberkati, menyertai mereka. Berdoa juga buat anak Kesia yang sedang menempuh pendidikan di Jogja juga. Tuhan menolong, memberkati anakmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua jemaat Tuhan yang sudah beribadah pada pagi hari ini, kami percaya janji firman Tuhan bahwa orang yang setia beribadah pada Tuhan, Tuhan memberkati roti makanannya, Tuhan memberkati air minumannya, dan Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak. Kami akhiri ibadah kami dan kami akan pulang. Kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan melimpah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita dan kita menerima